Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah. Amma ba'd. Para pemirsa kaum muslimin kaum muslimat dimanapun Anda berada, khususnya kepada para santri Pondok Pesantren Bina Al-Quran yang kami agimi, kami hormati, bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab Ta'limul Muta'allim yang kita pelajari pada saat ini, di mana bab yang akan kita pelajari yaitu tentang ilmu hal. Kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa di dalam melakukan suatu kegiatan maka kita harus tahu ilmunya. Jika kita ingin melakukan sholat, maka kita harus tahu ilmu tentang sholat. Ketika kita ingin membayar zakat, maka kita tahu ilmu tentang zakat. Ketika orang mau jual beli, mau berdagang, maka dia harus tahu ilmu dagang. Semua orang pasti akan berdagang, entah itu sebagai penjual ataupun sebagai pembeli. Pasti yang namanya orang hidup pasti tidak terlepas dari jual beli. Maka dia harus mengetahui ilmu tentang jual beli. Supaya kenapa? Supaya tidak tertipu. Selama ini kita menganggap bahwa orang yang berdagang itu identik dengan orang yang rakus harta. Apakah benar orang yang berdagang itu adalah orang yang rakus harta? Kita akan lihat di bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qila li Muhammadin ibn al-Hasani rahimahullah, ala tusannifu kitaban fi az-zuhdi? Qala صنفت كتابا في البيوع يعني الزاهد من يتحرز عن الشبهات والمكروهات في التجارات وكذلك يجب في سائر المعاملات والفرق. بسم الله الرحمن الرحيم. Ila dan aturakan, ila dan aturakan li Muhammad ibn al-Hasani maring Syekh Muhammad ibn al-Hasan rahimahullah ala tusannifu kok ngangkit panjenengan kitaban ing iki kitab zuhdi ing dalam bicarane zuhud, zuhdi ing dalam bicarane zuhud. Pernah dikatakan kepada seorang ulama yang bernama Muhammad bin Hasan, ada yang berkata seperti ini, ala tusannifu kitaban fi zuhdi, jenengan lebih baik kalau menulis kitab yang berbicara tentang zuhud. Qala ngendika sapa Syekh Muhammad, sannaftu wis ngangkit sapa ingsun kitaban ing iki kitab fil buyu'i ing dalam bicarane adol tuku, fil buyu'i ing dalam bicarane adol tuku, yakni ngreksoaken sapa Syekh Muhammad
Az-zahidu utawi kang aran zuhud iku man wong yataharrazu kang raksa sapa man yataharrazu kang raksa sapa man ani syubuhati sangking pira-pira syubuhat wal makruhati lan pira-pira makruh fit tijarati ing dalam pira-pira dagang fit tijarati ing dalam pira-pira dagang wa kadzalika lan kaya mengkono kang tinutur yajib wajib wajib apa ngreksa fi sairil muamalati ing dalam sekabehane nyambut gawe fi sairil muamalati ing dalam sekabehane nyambut gawe wal hirafi lan pira-pira penggawean. Artinya suatu ketika ada seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad Ibn Hasan. Beliau kedatangan tamu dan tamu tadi mengusulkan kepada Syekh Muhammad bin Hasan ini untuk mengarang kitab yang berbicara tentang zuhud. Mungkin selama ini pandangan kita tentang zuhud adalah yaitu orang-orang yang tidak suka kepada dunia, orang-orang yang bajunya kusut umel, orang-orang yang makanannya tidak enak, orang-orang yang rumahnya jelek. Itu mungkin pandangan kita di dalam memaknai zuhud. Apakah pandangan ini 100% benar? Kita lihat nanti. Ternyata Syekh Muhammad bin Hasan ini ketika diberi saran untuk menulis kitab tentang zuhud, maka beliau menjawab, "Sannaftu kitaban, saya sudah menulis fil buyu di dalam bab jual beli." Artinya apa? Artinya di sini beliau ingin mengatakan, saya sudah menulis kitab yang berbicara tentang jual beli, di mana di situ ada esensi zuhudnya. Jadi selama ini yang kita anggap bahwa zuhud itu adalah meninggalkan dunia sama sekali, hidup sederhana, makan seadanya, pakaian yang jelek, rumah yang jelek, mobil atau kendaraan yang jelek, itu sepenuhnya tidaklah benar. Yang pertama. Yang kedua, pandangan yang menyatakan bahwa orang yang jual beli, berdagang, mencari uang, mengejar uang, itu adalah orang-orang yang cinta dunia. Tidak juga. Pandangan itu juga tidak benar. Yang benar itu bagaimana? Yang benar itu adalah yakni az-zahidu. Katanya di sini dijelaskan, orang yang zuhud itu adalah man yataharrazu anisyubuhati wal makruhati fit tijarat. Yang dimaksud dengan orang yang zuhud itu adalah orang-orang yang menjaga barang dagangannya dari perkara-perkara yang syubhat dan juga dari perkara-perkara yang makruh. Jadi dia tetap mengejar uang, karena itu memang perintah dari Allah. Kita disuruh kerja. Hanya saja kita bekerja ini sewajarnya. Jangan sampai kita dijadikan budak harta. Kita mencari harta dalam rangka sebagai sarana. Sebagai sarana kita beribadah kepada Allah. Jangan sebaliknya. Jangan kejar uang kemudian sampai dijadikan budak oleh harta. Paham maksud saya? Sangat berbeda sekali.
orang yang bekerja mencari uang dan uang ini dijadikan sarana untuk beribadah kepada Allah. Gampangnya seperti ini. Sampai bekerja, jualan online gitu misal. Dari situ sampai mendapatkan keuntungan, dan keuntungannya ini sampai belikan mobil. Bagus apa tidak bagus? Sampai belikan mobil. Bagus. Dan mobil ini digunakan untuk sampai kendaraan untuk beribadah kepada Allah. Sering digunakan untuk ke masjid. Sampai gunakan mobil ini untuk bantu tetangga sampean. Bagus apa tidak bagus? Nah, itu artinya sampai mencari harta dalam rangka untuk menjadikan harta itu menjadi sarana sampean untuk beribadah. Yang kedua, kalau sampean jadikan harta itu sebagai alat untuk pemuas nafsu, maka sampean telah diperbudak oleh harta. Sampean punya mobil, mobilnya ini buat apa? Buat gaya-gayaan, buat riya, buat orang supaya menjadi iri kepada sampean. Itu kan berarti kan menimbulkan keburukan. Itu yang tidak diperbolehkan. Berarti sampean bekerja, ya silahkan bekerja, cari uang yang banyak dan jadikan uang itu untuk wasilah, sebagai sarana untuk sampean beribadah. Itu adalah orang yang zuhud. Jadi orang yang zuhud. Sampean tahu ada ulama besar namanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau ini pasti kalau di dalam dunia tasawuf itu pasti menjadi tokoh sentral. Sampai-sampai kita bertawasul dengan beliau dengan menggunakan amal-amal baik beliau. Pasti khususan ila Syekh Abdul Qadir Jailani seperti itu. Kalau sampean tahu ternyata Syekh Abdul Qadir Jailani ini beliau adalah orang terkaya ketika itu. Beliau itu mempunyai toko emas. Toko emas. Ya, kalau di sini anggaplah seperti di Ramayana, di toko emas yang ada di sini. Ya, yang punya siapa itu? Ya ini si Abdul Qadir Jailani. Jadi jangan dianggap orang yang sufi itu atau yang zahid, orang yang zuhud itu yang tidak suka pada dunia. Tidak. Mereka tetap mencari dunia, hanya saja dunia ini digunakan untuk sarana, bukan untuk diperbudak. Sampai tahu ada namanya Syekh Hasan Asyadzuli. Beliau ini juga sama seorang sufi. Pasti orang tahu tentang beliau ini. Dan beliau ini adalah orang terkaya di zaman itu. Kenapa? Karena ketika orang ulama, seorang sufi, seorang tokoh masyarakat, ketika dia kaya, maka dia akan dimuliakan. Di samping juga dimuliakan karena ilmunya, dimuliakan karena ibadahnya, juga dimuliakan karena hartanya. Kenapa? Karena ketika dia punya harta, dia tidak akan tergantung kepada orang lain. Justru dia akan membantu orang lain. Beda dengan seorang ulama yang bergantung kepada orang lain. Sehingga orang yang digantungi ini, dia akan merasa macam-macam lah kayak. Kalau mau macam-macam, saya tidak akan bantu kamu. Mau apa saya lihat? Kan tidak bisa. Maka seorang ulama itu juga harus mempunyai harta, mempunyai kekayaan. Jadi selama ini yang kita anggap seorang zuhud itu adalah yang pakaiannya jelek, yang makanannya tidak enak, rumahnya sederhana, kemudian tidak punya kendaraan, tidak sepenuhnya benar. Ya memang benar di satu sisi. Kembali lagi kepada hati masing-masing. Kalau hatinya itu mampu memanajerial dirinya, tidak disetir oleh harta, maka sah-sah saja. Mau punya harta ataupun tidak punya harta, tapi tetap hatinya bersih, maka itu tidak apa-apa. Yang bermasalah itu adalah ketika keadaan dia berubah menjadi kaya, kemudian dia lupa semua, lupa pada Allah, lupa ibadah. Ini yang bermasalah. Ini yang bermasalah. Jadi selama ini kalau sampean punya cita-cita menjadi seorang zuhud yang mohon maaf, ya tidak punya apa-apa, tidak ada masalah juga.
Tapi akan menjadi lebih keren, saya kira bahasa saya itu lebih keren kalau sampean menjadi orang zuhud tetapi mempunyai harta, mempunyai kekayaan. Saya boleh cerita sedikit. Jadi ketika saya di Mesir dulu, dan saya mendapatkan inspirasi dari para masyayikh saya itu. Jadi beliau itu di samping mengajar, beliau itu mengajar baik itu di kampus ataupun di Masjid Al-Azhar. Beliau itu juga ngisi pengajian-pengajian. Di samping itu juga beliau itu pasti punya bisnis. Dan yang bisnisnya inilah yang menjadi sandaran untuk pemasukan keuangannya. Mengajar hanya dijadikan sebagai bentuk pengabdian beliau kepada anak. Sehingga ketika dia mengajar, beliau ini tidak mengharapkan apa-apa. Kenapa? Karena uang sudah dapat dari pemasukan yang lain. Justru kalau ada kegiatan-kegiatan, beliau menjadi donatur paling besar. Biasanya kalau kita ngaji itu, selesai ngaji itu kita dikasih makan. Siapa yang ngasih makan? Gurunya ini, syekhnya ini. Terkadang juga kita dikasih uang saku untuk makan. Siapa yang berikan itu? Ya gurunya tadi itu. Ini apabila guru yang kaya. Berbeda dengan guru yang, mohon maaf, dalam keadaan yang serba kekurangan. Jangankan dia untuk mengajar murid-muridnya secara full, fokus gitu kan, konsentrasi. Mungkin ketika beliau ngajar masih mikir, ini besok saya mau makan apa ini gitu kan. Masih mikir. Akhirnya ketika ngajar tidak fokus. Beda dengan seorang ulama yang kaya tadi. Tapi lagi-lagi itu kembali kepada hati masing-masing. Fakadzalika yajibu fi sa'iril muamalat wal fiqh. Begitupun juga dengan profesi-profesi yang lainnya. Silakan sampean cari profesi yang menurut sampean enjoy di sana. Sampean suka berdagang, silakan berdagang. Sampean suka di sekolahan menjadi guru, silakan menjadi guru. Sampean suka menjadi seorang yang aktif di partai politik, menjadi penguasa daerah, entah itu menjadi kepala desa, bupati, camat atau apapun, silakan kejar. Namun tetap hatinya tetap ditata. Jangan sampai profesi ini membudak sampean. Jadikan profesi itu menjadi sarana sampean untuk beri ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.